Oke gengs, kembali lagi bersama saya Jun Aja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Thor 2011. Film ini dikisahkan pada zaman dahulu para tentara dewa datang ke bumi bersama dengan raja mereka yang bernama Odin of Thunder. Untuk membantu manusia dalam melawan kebrutalan bangsa Frost Giant yang mengancam akan membawa planet bumi ke dalam abad es. Dalam peperangan besar tersebut, tentara dewa berhasil mendesak para Frost Giant untuk kembali ke dunia mereka yang disebut Jotunheim. Berlanjut hingga pada akhirnya raja dari bangsa Frost Giant yang bernama Laufey berhasil dikalahkan oleh Odin yang kemudian mengambil sumber kekuatan mereka untuk disembunyikan di sebuah alam abadi yang disebut Asgard. Setidaknya itulah yang diceritakan Odin kepada kedua anaknya yang bernama Thor sebagai anak sulung dan juga Loki sebagai anak bungsu. Dan film pun baru dimulai. Hingga sampai akhirnya tibalah saat dimana Thor yang telah beranjak dewasa akan menggantikan tahta dari Odin. Akan tetapi belum sempat proses penobatan itu selesai, Odin mengetahui adanya 3 Frost Giant yang berhasil memasuki ruang pusaka Asgard dan berniat untuk mengambil kembali sumber kekuatan mereka. Odin segera menggerakkan makhluk yang disebut Destroyer untuk mengalahkan usaha tersebut. Dari kejadian itu, Thor berniat untuk menyerang Jotunheim demi memberi pelajaran bagi para Frost Giant. Namun keinginan itu segera dibantah oleh Odin yang merasa bahwa Thor hanya berpikiran sebagai seorang ksatria dan bukan berpikir sebagai seorang raja. Yang nyatanya Thor belum resmi menjadi Raja Asgard karena proses penobatannya belum sempat selesai. Hari seharusnya di mana Thor dinobatkan sebagai Raja Asgard telah dirusak oleh kehadiran para Frost Giant. Yang tentunya hal itu membuat Thor menjadi sangat marah yang pada akhirnya dia pun memaksa tetap berangkat ke Jotunheim bersama dengan beberapa kesatrianya masing-masing bernama Fandral, Hogun, Volstagg, dan juga Sif. Setelah mendapatkan bujukan dari Loki yang mengatakan bahwa Thor tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa melanggar perintah dari Odin. Ditambah lagi Thor merasa bahwa Jotunheim meremehkan Asgard. Singkatnya mereka pun pergi dengan kecepatan Bifrost yang dijaga oleh Heimdall yang sempat mengatakan bahwa belum ada musuh yang bisa lolos dari penglihatannya. Tentunya hal ini menjadi aneh dengan kemunculan 3 Frost Giant yang telah berhasil memasuki ruang pusaka Asgard. Namun pada akhirnya Fandral pun membuka portal untuk menuju ke Jotunheim, sebuah planet dingin dan beku, tempat di mana para Frost Giant tinggal. Di sini Thor menanyakan kepada Laufey bagaimana mereka bisa masuk ke dalam Asgard, namun Laufey hanya mengatakan bahwa istana Odin penuh dengan pengkhianatan. Singkat dari pembicaraan mereka, Loki memujuk Thor untuk mundur dan kembali ke Asgard karena jelas mereka kalah jumlah dengan pasukan Frost Giant. Namun ketika Thor membalikkan badan, Laufey mengejek Thor yang pada akhirnya pertempuran pun tidak dapat dihindari. Dalam pertempuran ini, Volstagg sempat tersentuh oleh percikan yang membuatnya kesakitan serta meninggalkan bekas luka di tangannya. Namun keanehan terjadi pada Loki di mana ketika dia tersentuh terlihat kulitnya berubah berwarna biru lalu kembali seperti semula tanpa meninggalkan bekas dan rasa sakit seperti yang dialami oleh Volstagg. Singkat dari pertempuran itu, Fandral terluka yang pada akhirnya memaksa para ksatria Asgard untuk mundur, dan ketika mereka sedang terpojok datanglah Odin dengan kudanya yang kemudian melakukan pembicaraan dengan Laufey. Akan tetapi pembicaraan mereka tidak berjalan dengan baik.
Dan ketika Luffy akan menyerang, segera Odin membawa yang lain untuk kembali ke Asgard. Di portal Bifrost ini Odin marah besar kepada Thor, dan bukannya mengakui kesalahan, Thor justru mengeluarkan kalimat yang membuat Odin menjadi sangat murka. You are an old man and a fool! Odin dengan kemurkaannya mengambil seluruh kekuatan Thor serta mengusir Thor dari Asgard. Odin juga membuat palu Mjolnir milik Thor, bahwa siapapun yang mampu mengangkat palu Mjolnir, maka orang itu akan memiliki seluruh kekuatan Thor. Sementara itu, di bumi, di sebuah dataran di New Mexico, 3 orang ahli astrofisika bernama Jen, Eric, dan juga Darcy yang sedang berburu fenomena langit dikejutkan dengan kemunculan aurora halus. Mereka pun bergegas untuk mendekati fenomena tersebut, namun tiba-tiba muncul sebuah badai, dan ketika mereka semakin mendekati badai tersebut, mereka pun dikejutkan dengan Thor tersadar dan belum menyadari dirinya ada di bumi, bertingkah sangat aneh, dan hal itu pun membuat Darcy terpaksa melumpuhkannya dengan pistol listrik. Mereka kemudian membawa Thor yang sudah pingsan ke sebuah rumah sakit terdekat. Namun ketika sadar lagi-lagi Thor bertingkah aneh yang pada akhirnya membuat para dokter harus kembali melumpuhkannya. Keesokan harinya, tempat di mana lokasi jatuhnya palu Mjolnir mulai didatangi oleh orang-orang. Sedangkan Jen, Eric, dan Darcy yang saat itu berada di markas, mereka akhirnya menyadari bahwa pria asing yang mereka bawa ke rumah sakit sebelumnya adalah sosok yang muncul bersamaan dengan badai tersebut. Tidak mau melewatkan fenomena aneh ini, mereka pun bergegas untuk kembali ke rumah sakit. Akan tetapi ketika sampai, mereka mendapati bahwa pria itu telah melarikan diri. Beruntungnya ketika mereka akan berniat pergi mencari keberadaan Thor, tanpa sengaja mereka kembali menabraknya. Kembali ke tempat jatuhnya palu Mjolnir, di mana saat ini lokasi tersebut telah dikunjungi oleh banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk bisa mengangkat benda tersebut. Namun semua itu segera berakhir sia-sia ketika seorang agen SEO berhasil menemukan tempat tersebut. Sementara itu di Asgard, di mana akhirnya diketahui ternyata Loki lah yang telah menyuruh Afdal untuk melaporkan kepada Odin sesaat setelah mereka pergi ke Jotunheim. Setelah pengakuan tersebut, Loki kemudian mendatangi sumber kekuatan milik Frost Giant yang disimpan di ruangan pusaka. Dan tidak lama kemudian datanglah Odin yang menghentikan tindakan Loki. Di sini Loki yang menyadari keanehan pada dirinya meminta jawaban dari Odin, yang pada akhirnya diketahui bahwa sebenarnya Loki adalah anak dari Luffy yang ikut dibawa oleh Odin dari Jotunheim. Ketika dirinya masih bayi, Odin yang saat itu melihat bayi tidak berdosa ini berpikir bahwa suatu hari nanti mereka bisa menciptakan perdamaian abadi antara Asgard dan juga Jotunheim melalui logika. Namun rencana tersebut sudah tidak penting lagi karena Odin telah menganggap Loki sebagai anaknya sendiri. Mendengar hal tersebut, Loki pun marah atas kebenarannya selama ini disembunyikan oleh Odin, dan dalam pembicaraan ini tiba-tiba Odin jatuh tidak sadarkan diri. Kembali pada Thor yang saat ini sedang berada di restoran. Tidak lama kemudian datanglah beberapa pria sambil membicarakan tentang semacam satelit yang sangat berat dan tidak ada yang bisa mengangkatnya, yang lokasinya saat ini diambil alih oleh agen pemerintahan. Mendengar hal tersebut, Thor pun segera menyadari bahwa satelit yang dibicarakan oleh pria tersebut adalah palu Mjolnir miliknya. Setelah menanyakan lokasi, Thor pun bergegas untuk pergi ke tempat yang dimaksud. Thor sempat memberikan penawaran kepada Jen jika mau mengantarkan ke tempat yang dimaksud. Thor berjanji akan menceritakan semua yang ingin diketahui oleh Jen. Awalnya Jen tertarik, namun karena Eric menganggap Thor sangat berbahaya dan apa yang dibicarakan adalah hayalan dongeng masa kecil, mereka pun akhirnya berpisah dan Thor memberikan perpisahan ala kesatria Asgard. Jen, Darcy, dan juga Eric kemudian kembali ke markas mereka. Akan tetapi di sini mereka dikejutkan dengan para agen SEO yang mengambil barang-barang mereka tanpa seperti tujuan.
salah seorang agen SEO bernama Phil Coulson mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki ancaman keamanan dan membutuhkan catatan serta data mirip tim Jen, dan sempat memberikan sejumlah jack untuk mengganti kerugian, namun Jen menolak karena sebagian alat mereka diciptakan sendiri dan tidak dijual di toko. Walaupun begitu, pada akhirnya mereka hanya bisa pasrah dan membiarkan data penelitian mereka selama bertahun-tahun diambil alih oleh pemerintah. Sementara itu, di Asgard, Fandral yang berniat menghadap Odin dikejutkan dengan kehadiran Loki yang saat ini menduduki tahta tertinggi di Asgard. Dan mau tidak mau, mereka pun harus menganggap Loki sebagai raja mereka. Di sini mereka memohon kepada Loki untuk mengakhiri hukuman Thor, namun sayangnya Loki menolak perintah tersebut. Kembali pada Jen, duduk di dalam mobil di saat yang sama dia melihat Thor yang sedang mencari hewan tunggangan di sebuah toko hewan. Dan karena sekarang tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia pun menghampiri Thor untuk mengantarkan ke tempat Palu Mjolnir berada. Hingga malam harinya mereka pun akhirnya sampai di sebuah tempat yang saat ini diambil alih oleh pemerintah, walaupun tempat tersebut dijaga dengan sangat ketat. Thor tetap memaksa untuk masuk ke dalam dan mengambil Palu Mjolnir dengan mengandalkan skill bertarung. Thor berhasil mengalahkan para penjaga yang menghadangnya. Di sini juga hadir salah satu anggota Avengers. Pada akhirnya Thor pun mendapati kenyataan yang sangat mengejutkan, di mana kali ini dirinya tidak bisa lagi mengangkat Palu Mjolnir. Kemudian diamankan lalu diinterogasi oleh agen SEO yang mengira Thor adalah tentara bayaran. Namun Thor tidak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, dan ketika akhir kekhasan keluar, tiba-tiba Thor didatangi oleh Loki kemudian mengatakan bahwa Odin telah meninggal. Dan kini tahta Asgard telah diserahkan kepada Loki serta sang ibu yang melarang Thor untuk kembali karena Thor dianggap sebagai penyebab meninggalnya Odin. Tidak lama setelah itu, Erik datang dan membujuk agen Coulson untuk membebaskan Thor dengan berbohong bahwa Thor adalah rekan kerjanya yang sedang kebingungan karena semua risetnya diambil alih oleh pemerintah, disertai dengan kebohongan-kebohongan lainnya yang pada akhirnya Erik berhasil membuat agen Coulson mau membebaskan Thor. Sementara itu Loki datang ke Jotunheim untuk menemui Laufey yang pada akhirnya diketahui bahwa ternyata Loki lah pelaku yang sebelumnya membawa masuk Frost Giant ke dalam Asgard, yang memang disengaja untuk mengagalkan penobatan Thor sebagai pengganti Odin. Di sini Laufey juga membuat kesepakatan kepada Laufey, di mana Loki akan memasukkan Laufey dan beberapa pasukannya ke dalam Asgard untuk membunuh Odin, dan jika itu berhasil, Laufey berjanji akan mengembalikan sumber kekuatan milik Frost Giant. Kembali pada Thor yang mendatangi Jen sambil membawa Erik yang sedang mabuk barat. Mereka kemudian bercakap ringan di dekat api unggun. Di sini Thor juga mengembalikan buku catatan milik Jen yang saat diambil dari markas agen SEO sebelumnya. Sementara itu, para ksatria Asgard sedang berdiskusi dan merencanakan untuk menemui Thor karena menganggap ada yang tidak beres dengan Asgard saat ini. Namun tentunya jika itu dilakukan, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Sebelum lagi mereka juga harus menghadapi Heimdall ya, sang penjaga Frost Giant yang bisa mendengar serta melihat semuanya. Yang ternyata Heimdall sendiri mendukung rencana para ksatria untuk pergi ke bumi dan membawa kembali Thor, walaupun itu melanggar perintah Loki. Loki yang melihat para ksatria yang berniat untuk membawa Thor kembali kemudian memerintahkan Destroyer untuk membunuh Thor dan menghancurkan segalanya yang singkat cerita. Para ksatria pun sampai ke bumi dan langsung mendatangi lokasi Thor. Dan dari para ksatria inilah akhirnya Thor mengetahui bahwa semua yang dikatakan oleh Loki sebelumnya adalah kebohongan, di mana Odin yang masih hidup serta sang ibu yang sangat mengharapkan untuk segera kembali. Sementara itu Loki mendatangi jembatan Bifrost untuk melumpuhkan Heimdall. Destroyer yang dikirim oleh Loki akhirnya sampai ke bumi dan mulai menyerang semua yang ada di depannya, di mana di tempat tersebut sedang dikelilingi oleh para agen SEO.
Thor dan para kesatria yang melihat hal tersebut bergegas bergerak untuk bertarung bersama-sama demi bisa menghentikan destroyer dan juga menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar. Melihat si Vandral, Hogun, dan juga Volstagg tidak mampu melawan kekuatan destroyer, Thor pun meminta agar para Ksatria kembali ke Asgard untuk menghentikan tindakan Loki. Sedangkan tersendiri dengan tubuh manusia dan tanpa kekuatan dewanya bertekad untuk menghadapi destroyer. Melalui destroyer, Thor meminta maaf kepada Loki atas apapun yang sudah diperbuatnya dan memohon agar Loki menghentikan tindakan ini karena akan banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah yang akan menjadi korban. Thor kemudian menyerahkan diri dan membiarkan dirinya dibunuh oleh destroyer. Jane segera mendatangi Thor yang sedang sekarat, dan atas pengorbanan Thor tersebut Odin yang masih bisa merasakan dan mendengar walaupun dalam kelumpuhannya, dan akhirnya mengembalikan kekuatan milik Thor. Setelah mengalahkan destroyer, Thor berniat kembali ke Asgard bersamaan dengan para kesatria. Di sini Thor juga sempat meminta agen Coulson untuk mengembalikan semua peralatan milik Jane. Dengan sebagai gantinya Thor berjanji akan menjadi sekutu Zeus. Sementara itu Loki berhasil memasukkan Laufey dan beberapa pasukannya melalui jembatan Bifrost lalu pergi ke dalam istana untuk membunuh Odin. Namun tanpa Loki sadari, Heimdall yang mendengar pemerintahan Thor dengan sisa kemampuannya akhirnya berhasil melepaskan diri dan segera membukakan portal untuk Thor dan juga para kesatria. Dan sebelum pergi, Thor sempat berjanji kepada Jane untuk menemui kembali. Setelah sampai di Asgard, Thor bergerak cepat menuju ke kamar Odin yang saat ini sedang bersiap akan dibunuh oleh Laufey. Namun tiba-tiba Loki menyerang Laufey, yang ternyata ini semua memang rencana Loki agar dirinya melihat sebagai penyelamat Odin di hadapan ibunya. Namun beberapa saat kemudian Thor akhirnya sampai dan pertarungan antara Thor dan Loki pun terjadi. Loki saat itu berniat untuk menghancurkan Jotunheim dengan kekuatan Bifrost, mencoba menahan Thor yang berusaha menghentikan tindakan Loki, yang ternyata semua dilakukan oleh Loki semata hanyalah karena dirinya ingin terlihat berguna di mata Odin sebagai penyelamat Asgard, sehingga dia bisa sederajat dengan Thor. Awalnya tidak ingin menyakiti Loki yang dianggap sebagai adiknya, namun karena Loki berniat untuk menyakiti Jane, Thor pun akhirnya bertarung untuk menghentikan tindakan Loki. Singkat dari pertarungan tersebut, Thor terpaksa menghancurkan jembatan demi menghentikan kekuatan Bifrost yang kini telah semakin besar. Beruntungnya Odin yang telah tersadar berhasil menyelamatkan Thor dan juga Loki. Namun karena Odin mengetahui semua tindakan dari Loki, Loki pun memilih untuk melepaskan diri dan terjatuh dari alam Asgard. Dan karena jembatan Bifrost sudah hancur, maka Thor pun tidak bisa memenuhi janjinya untuk kembali menemui Jane. Ditambah lagi Thor berduka atas kehilangan adiknya, yaitu Loki. Namun beruntungnya Thor masih bisa meminta Heimdall untuk melihat Jane dari Asgard. Dan film pun berakhir. Oke lah geng, cukup sampai di sini pembahasannya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, bye bye, see you next time. Tunggu kontenku selanjutnya.